Sudah bergabung dengan kami Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik untuk mengetahui langkah Komnas HAM selanjutnya terkait kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Selamat siang Pak Taufan. Selamat siang. Ya, Pak Taufan, sebelum saya ke materi pemeriksaan atau penyelidikan kemarin, saya akan tanya dulu sejauh ini sudah ada laporan dari Jambi. Di sana kabarnya ada Cak Anam yang ikut memantau ya, ada Komisioner Komnas HAM yang di sana. Saat ini perkembangannya lancar saja atau bagaimana laporan dari sana? Cak Anam ada di Medan, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya nanti akan memeriksa cyber dan puslapor. Jadi yang kita kirim ke sana itu anggota tim, staf senior kita Pak Gatot dan beberapa staf lain. Sejauh ini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Baik. Ya, kita ke materi pemeriksaan Komnas HAM terhadap para ajudan Verdi Sambo kemarin, Pak Taufan. Hasilnya sudah ada, apakah sudah terang kasusnya sejauh ini? Ya, saya kira masih perlu langkah-langkah lanjutan ya, termasuk untuk meng-cross-check keterangan-keterangan mereka ya, yang sekarang sudah kita periksa itu ada 6 orang termasuk Baradae yang diduga adalah aktor yang tembak-menembak dengan almarhum Yosua itu. Kita masih ingin mendapatkan keterangan dari pihak lain yang ada di rumah saudara Verdi Sambo ini, baik yang di Jakarta maupun yang di Magelang. Itu akan panggil lagi tambahannya. Kemudian tentu saja akan meng-cross-check dengan bukti-bukti CCTV, bukti-bukti jejak digital dari mereka semua, terutama dari almarhum dan juga saudara Baradae ini. Ya, Pak Taufan, tadi Anda menyebut ada pihak lain yang berada di lingkungan Irjen Verdi Sambo juga yang akan dipanggil oleh Komnas HAM. Siapa saja itu, Pak? Ya, di rumah Pak Verdi itu juga ada asisten rumah tangga, ya, ada security yang itu dari sipil misalnya. Ada pekerja-pekerja lain yang ada di situ, yang kami menduga mereka juga memiliki informasi keterangan yang berharga buat penyelidikan kami ini. Tidak kalah penting keterangan mereka nantinya ya Pak ya? Benar, karena mereka ternyata di dalam beberapa peristiwa-peristiwa itu juga berada di tempat, sehingga perlulah kami minta keterangan mereka. Ya, Pak Taufan, khusus untuk Barada Eliezer, kemarin Anda menyatakan Barada Eliezer ini datang ke Komnas HAM dan kondisinya tidak 100% stabil. Bisa Anda jelaskan soal ini Pak? Ya, itu memang agak salah kutip ya media ya. Saya ditanya begini, saya jelaskan. Saya beberapa belas menit ngomong-ngomong dengan dia ya. Sebelum pemeriksaan resminya dimulai, yang itu pemeriksaan dilakukan oleh saya dan saudara Khairul Anam. Jadi ada proses pembicaraan saya, dan dari situ saya coba menangkap bagaimana kesan psikologis dia ya. Kesan saya, dia cukup tenang, saya katakan. Ketika memberikan keterangan pun dia runtut menjelaskan keterangan-keterangan itu seperti apa kejadiannya, dimulai dari kasus bagaimana, dan juga menjelaskan aspek-aspek lain secara runtut, ya. Tenang, dan bahkan ketika ada beberapa hal yang harus disimulasikan, dia bisa melakukannya dengan baik. Tetapi tentu saja, kalau saya katakan bahwa dia 100%, kan itu saya katakan, kalau 100% stabil ya enggak lah. Namanya juga orang yang terlibat dalam kasus besar ini. Karena saya tanya, kamu tahu nggak kalau ini menjadi perhatian nasional, disiarkan oleh media? Dia bilang dia tahu. Kamu nonton televisinya? Nonton. Bahkan sebelum datang ke Komnas HAM, dia masih lihat YouTube, yang itu dia tahu ada puluhan wartawan di kantor Komnas HAM yang menunggu dia. Jadi kalau itu yang saya katakan, kalau kemudian saya bilang orang ini 100% stabil, ya pasti enggak lah. Adalah kecemasan, saya juga menangkap dari ekspresinya. Tapi sekali lagi, dia cukup tenang untuk menjelaskan semua informasi, keterangan atau fakta-fakta yang versi dia. Ya, begini. Sekali lagi saya katakan, itu versi Baradae. Kita terima, kita jadikan satu catatan, nanti kita cross-check dengan yang lainnya. Ya, sejauh ini penjelasannya runut dan bisa diterima oleh Komnas HAM begitu, meskipun ada kecemasan lah ya, namanya dalam kasus besar yang menjadi perhatian nasional, bahkan Presiden juga punya perhatian terhadap kasus ini. Tapi Barada Eliezer ini Pak Taufan, ini begitu menyedot perhatian masyarakat karena
Sejak awal Polri menyebut Baradae ini yang terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Nah, sejauh ini keterangan yang diberikan Baradae terkait tembak-menembak ini sudah sesuai dengan apa yang ditemukan Komnas HAM pada saat mengunjungi rumah dinas Irjen Verdi Sambo? Kita belum ke sana. Kita nanti akan ke sana. Jadi metode kami agak berbeda dengan yang lain. Kita mulai dari pencarian fakta informasi dari luar, dan setelah itu kita lakukan. Tapi tentu saja kita tidak bisa menerima begitu saja setiap keterangan. Kita akan proses dengan tidak saja keterangan dari sumber lain, tapi juga data, fakta. Dan tadi saya katakan forensik digital itu akan menentukan juga, dan tentu saja juga informasi dan data yang lainnya. Jadi untuk sementara kita dokumentasikan, oke, begini. Kita cross-check dengan 5 orang lain ajudannya, yang itu juga bersama dia di berbagai kesempatan, bersama almarhum Yosua. Kita bandingkan dengan keterangan keluarga, komunikasi keluarga dengan Yosua, dan juga lebih khusus itu komunikasi almarhum Yosua dengan Vera Simanjuntak, teman dekatnya almarhum. Ya, ini ada beberapa instrumen begitu Pak Taufan, ada digital forensik, ada juga forensik, lalu pemeriksaan Komnas HAM, keterangan-keterangan ajudan terhadap peristiwa ini. Dari instrumen forensik yang sudah diteliti oleh Komnas HAM, apakah ada kesesuaian dengan keterangan para ajudan Irjen Verdi Sambo ini, Pak? Ada yang menurut saya hampir berkesesuaian, itu soal peristiwa. Ya, jam-jam peristiwa itu kan orang banyak juga berspekulasi ya. Ini peristiwa di mana, jam berapa ya? Itu sudah mulai kita temukan titik temunya. Ya. Lalu soal luka, dibandingkan juga dengan keterangan dokter forensik. Mereka mulai jam berapa memeriksa jenazah, kemudian menurut mereka sebagai ahli ya, kira-kira meninggalnya jenazah ini jam berapa. Mereka memperkirakan antara jam sekian ke jam sekian. Dicocokkan dengan keterangan komunikasi misalnya, dicocokkan lagi dengan keterangan saksi-saksi yang kami periksa. Kelihatannya sudah mulai mendekati satu titik temu bahwa kurang lebih jam terjadinya peristiwa kematian ini ya, itu sementara diduga tembak-menembak kan begitu. Itu kemudian bisa diambil satu kesimpulan yang mendekati jam-jam tertentu itu. Baik, termasuk soal luka yang dijelaskan oleh tim forensik begitu. Apakah ini juga ada kesesuaian atau malah bertolak belakang dengan keterangan para ajudan? Ada beberapa ajudan tidak menjelaskan itu ya. Tetapi keterangan dari keluarga, mereka akan menyaksikan jenazah datang. Bahkan adiknya sebetulnya juga ada di rumah sakit Polri, tapi tidak masuk ke dalam ruang otopsi. Jadi dia hanya menyaksikan jenazah juga dalam posisi dipakaikan pakaian. Keluarga kemudian sampai di Jambi membuka jenazahnya, memeriksa. Jadi ada kesaksian mereka dari pandangan mereka, satu sama lain, bapaknya, punya, kemudian dan semacam. Foto-foto mereka videokan juga kami perbandingkan dengan hasil forensik. Ada beberapa yang ketemu, ya. Ada beberapa yang memang masih terjadi perdebatan. Ini satu bilang begini, satu lagi akan seperti ini. Nanti hasil ekshumasi ini yang saya kira akan sangat lebih menjelaskan begitu ya. Ya, tapi maksud saya begini Pak Taufan, yang saya maksud tadi luka dan keterangan para ajudan ini kan ada Barada Eliezer juga yang terlibat baku tembak dikatakan begitu. Maksud saya luka yang fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM dengan keterangan Brigadir Eliezer yang dikatakan menembak. Ini apakah sesuai? Ada luka tembus ke belakang, ada juga ricochet yang memantul. Apakah itu sesuai? Itu betul, memang ada ya. Dia misalnya mengatakan di bagian terakhir dia menembak di bagian tertentu yang mematikan, tentu saja itu nyambung dengan keterangannya dokter forensik. Juga keluarga mengatakan memang ada lubang di daerah tertentu tadi. Tapi kan pertanyaannya masih tetap harus difinalisasi nanti. Apakah sungguh-sungguh itu dia yang melakukannya dengan peristiwa terjadinya tembak menembak? Kan begitu. Karena masih ada pertanyaan tentang dugaan adanya penyiksaan. Yang itu harus dijawab nanti dengan pendekatan ekshumasi ini, di mana
ahli-ahli dari berbagai institusi itu hadir dan terlibat di situ. Saya kira itu akan banyak membantu. Termasuk soal senjata yang digunakan Barada Eliezer, dijelaskan ya? Ya, Ya, jenisnya apa dan pemiliknya siapa, nomor serinya demikian? Itu nanti di puslapor. Belum sampai situ, tapi dia menyebutkan senjata saya ini, misalnya kan. Nah, peluru yang ada dalam tubuhnya jenazah Yosua, itu kan juga ada di tangannya puslapor sekarang. Puslapornya kita undang ke Komnas HAM untuk memberikan keterangan. Nanti dicocokkan lagi. Jadi memang perlu ketelitian, keseriusan juga ya. Saya sebagai Ketua Komnas HAM berterima kasih karena ada dukungan yang besar juga dari pihak pemerintah ya, mempercayakan kemudian memberikan dukungan yang besar kepada kita. Ya, ini berat puzzle. Komnas HAM punya fakta tersendiri, nanti tim forensik yang mengotopsi ulang juga punya fakta, dari digital forensik Polri juga ada. Nanti digabungkan, apakah match atau tidak, itu tinggal nanti kesimpulan akhir yang akan mengungkapnya. Namun yang jadi perhatian juga Pak Taufan, Presiden Joko Widodo punya perhatian yang begitu tinggi terhadap kasus ini, dan rencananya Komnas HAM juga akan melaporkan langsung kepada pihak Istana Presiden. Sudahkah ini dilaporkan oleh Komnas HAM? Apa tahapnya selanjutnya seperti apa? Begini, saya mungkin perlu klarifikasi ya. Berdasarkan Undang-Undang 39/1999, Komnas HAM itu punya mandat melakukan penyelidikan dan pemantauan. Penyidikan tidak, penyidikan tetap di Mabes Polri dalam hal ini. Jadi dalam hal ini fungsi Komnas HAM itu ada dua. Pertama sebagai pengawas eksternal. Yang kedua melakukan penyidikan pemantauan, yang kemudian hasil akhirnya itu biasanya kalau kasus-kasus yang kita anggap penting, menarik perhatian publik, itu akan disampaikan ke Presiden. Bisa langsung. Kasus KM50 misalnya kena presentasi langsung. Tapi ada kasus-kasus lain seperti Langkat itu ya, itu hanya melalui Pak Menko Polhukam misalnya. Nah, itu nanti kita akan lakukan. Jadi sementara ini komunikasi kami memang dengan Pak Menko, beliau ingin tahu bukan hasil akhir kan nanti itu. Perkembangannya saja begitu ya? Sebab beliau ini kan juga atasan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia, sehingga beliau perlu tahu apakah menurut Komnas HAM ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki kinerjanya, atau mungkin ada yang janggal dan lain-lain. Jadi koordinasinya masih dalam tahap soal pengawasan. Gitu. Dan itu biasa kami lakukan dengan Pak Mahfud sebagai mitra strategis kami yang selama ini juga bertindak sebagai ketua Kompolnas. Jadi Kompolnas juga memberikan laporan-laporan yang sama. Meskipun nanti juga setelah hasil akhir, Pak Menko mungkin juga akan melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan kasus ini, karena tentu saja. Karena pesannya begitu jelas, begitu clear, ini harus tuntas, dan Presiden tidak ingin institusi Polri ini juga diragukan begitu kredibilitasnya oleh masyarakat, sehingga harus terang benderang kasus ini diterangkan kepada masyarakat. Setuju saya. Saya sangat menghargai itu, makanya anggota tim saya katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh ya. Kemudian juga ketika koordinasi dengan pihak Mabes Polri juga saya memintakan tidak saja akuntabilitas dan transparansi, tapi aksesibilitas saya katakan kepada Komnas HAM. Dan alhamdulillah sampai hari ini aksesibilitas itu masih tetap dijaga. Jadi kami minta apa saja, panggil siapa saja, itu berjalan dengan baik. Baik, yang menarik juga nanti kita tunggu keterangan-keterangan dari lingkungan sekitar rumah dinas. Tadi ada pembantu, ada asisten rumah tangga, ada security, ada satpam, tetangga-tetangga. Itu juga tidak kalah menarik menurut kami. Publik juga menanti Komnas HAM untuk menggali keterangan dari mereka. Baik, terima kasih Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik telah berbagi informasi di program Kompas Siang. Terima kasih, sehat selalu Pak.